Mari kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kembali kami boleh belajar dari firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan melalui firman-Mu itulah Engkau berfirman kepada setiap kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi penghiburan buat kami, bahkan mungkin menegur kami sekalian, supaya kami Tuhan semakin mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun setiap jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan turunkan urapan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara semua. Jumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini adalah tanggal 21 Juni tahun 2020. Kita masih tetap di dalam ibadah online, tapi saya percaya kita tetap bersuka cita meskipun kita berada di rumah kita masing-masing ya. Mari kita akan menyiapkan hati kita berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita, nyatakan kesiapan kita bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai anak Abraham. Ya. Dan kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, sebagai ayat pokok kita ada pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dari Lukas pasal 19, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita bersama-sama membacanya. Lukas 19 ayat 9 dan 10. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ayat ini adalah sebuah ayat yang dinyatakan oleh Yesus terhadap Sakeus yang pada waktu itu menerima Yesus di rumahnya. Firman Tuhan mengatakan hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini, kepada rumah ini. Karena orang ini pun disebut sebagai anak Abraham. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita pada hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembahasan ini untuk mengajarkan bagaimana kita dapat termasuk menjadi anak-anak Abraham. Ya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada janji-janji Tuhan yang luar biasa kepada Abraham. Dan tentunya kita rindu bahwa setiap janji yang dijanjikan kepada Abraham itu terjadi di dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk menjadi anak-anak Abraham? Kemudian tujuan pembahasan yang kedua, sehingga kita dapat menerima janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui pembahasan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di situ diceritakan mengenai seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Saudara, sebelum kita membahas akan cerita ini, kisah ini, mari kita akan melihat lebih dahulu sebuah video klip saat ini ya. Selamat menyaksikan. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang
ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dia mau ke rumah Sakeus? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Nah, puji Tuhan ya. Kita telah melihat bagaimana Sakeus di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membacanya. Saya akan bacakan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlalilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca cerita dari Sakeus ini. Arti dari nama Sakeus itu bagus sekali, karena arti namanya itu adalah yang murni, yang saleh. Ya, saudara, tapi kenapa Sakeus ini dikatakan dibenci oleh banyak orang? Apa yang salah dengan Sakeus? Saudara, diterangkan di sini bahwa Sakeus ini adalah orang yang kaya dan dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, saudara, kemudian apa yang salah dengan pekerjaan sebagai pemungut cukai?
Saudara, bukankah di dalam Alkitab juga diterangkan bahwa di dalam Alkitab bahwa orang harus membayar bea atau membayar cukai, membayar pajak untuk rumah Allah. Bahkan Yesus juga memerintahkan untuk bayar pajak kepada pemerintah. Ketika orang-orang banyak ingin mencobai Yesus, bertanya kepada Yesus, "Guru, engkau bayar pajak atau tidak?" Saudara, dan Yesus memberitahu kepada Petrus untuk memancing di danau. Dan ketika ikan yang didapat oleh Petrus itu, ternyata di mulut ikan itu ada uang pembayar pajak. Lalu Yesus berkata, "Bayarkanlah pajak untukmu dan untukku juga." Artinya Yesus tidak menolak pembayaran pajak. Nah, tetapi apa yang salah dengan Sakius ini? Saudara-saudara, di sini diterangkan bahwa Sakius ini adalah kepala pemungut cukai. Kenapa dia dibenci? Tentu ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang salah. Dan pada hari ini kita akan melihat bahwa ternyata Sakius dibenci ini karena dia bekerja sama dengan penjajah, pemerintah penjajah, dan dia tentunya sebagai orang yang dipercaya oleh pemerintah penjajah, dia memungut cukai. Dan kenapa dia dibenci? Karena dia memungut cukai lebih dari yang ditetapkan. Dan itulah sebabnya dia dibenci oleh banyak orang. Mari kita akan melihat beberapa hal dari cerita ini. Yang pertama, kita bercerita tentang anak Abraham. Saudara, kalau kita cerita tentang Sakius, mungkin kita berkata tidak ada hubungannya dengan aku. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan aku? Oke, saudara, di sini ada pernyataan Yesus yang berkata bahwa orang ini adalah anak Abraham. Nah, bagian pertama kita melihat, saudara, jalur masuk menuju keturunan Abraham. Alkitab mencatat beberapa ayat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kepada mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kemudian Roma pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Selanjutnya ayat 22, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, jadi saudara, di sini ketika kita berbicara tentang anak Abraham, itu bukan berarti tidak ada hubungannya dengan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Alkitab memberitahu kepada kita, secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Nah, karena itulah kita juga berhak dikatakan atas janji-janji Tuhan kepada Abraham. Terutama saudaraku, bukan hanya janji di dunia ini saja. Seperti yang dituliskan di dalam surat Ibrani, bagaimana dikatakan bahwa Abraham menantikan suatu tanah yang kekal, suatu tempat yang kekal. Bukan lagi tanah perjanjian di dalam dunia ini, tapi suatu tanah milik yang kekal, yang tidak fana,
yang kekal, yaitulah kerajaan surga. Dan itu dijanjikan kepada Abraham. Dan saya percaya itu juga dijanjikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Jadi kita masuk kategori keturunan Abraham bukan berdasarkan etnis atau biologis, melainkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, nah saudara, mari kita akan melihat bagian yang kedua. Jadi kalau bagian yang pertama berbicara, kita bisa masuk menjadi keturunan Abraham. Bagian yang kedua berbicara mengenai panggilan keselamatan. Diceritakan tadi bahwa Sakyus ini dia rindu melihat Yesus. Nah, karena dia badannya pendek, lalu dikatakan dia tidak bisa melihat Yesus karena begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Akhirnya dia punya ide, dia mendahului orang banyak berlari ke depan dan kemudian dia mulai memanjat pohon ara. Berharap bahwa dari atas pohon itu dia bisa melihat siapakah Yesus atau seperti apakah Yesus ini. Nah ternyata saudaraku di dalam cerita itu ketika Yesus sampai ke tempat di mana Sakyus berada, Yesus menengadah ke atas dan mulai berkata kepada Sakyus. Yesus berkata, Sakyus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Wow, saudara-saudaraku, ketika Yesus berkata, Sakyus segera turunlah. Ini merupakan suatu panggilan, panggilan keselamatan. Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalimat ini dilanjutkan dengan kata-kata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat yang bersamaan dengan itu yang dikatakan oleh Yesus ada di dalam juga ayat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Ayat itu mengatakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus masih hidup di dunia ini, saudara, dia berkata anak manusia datang dan mencari. Ya, dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28 dikatakan melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Di sini dikatakan dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tiga kata ini menggambarkan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Pertama dikatakan dia datang. Kita tahu saudaraku kedatangan Yesus adalah merupakan sebuah kedatangan atau kelahiran yang ajaib. Ya, karena di dalam kedatangannya ke dalam dunia ini, melalui satu peristiwa yang tidak umum, melalui rahim Maria yang pada waktu itu masih seorang gadis, seorang perawan. Saudara-saudaraku, melalui kelahiran inilah, saudara-saudaraku, Tuhan Allah menjadi manusia. Ini adalah merupakan inkarnasi. Kata datang ini mengandung makna inkarnasi. Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Ada banyak orang yang menolak hal ini karena berkata, mana mungkin Tuhan Allah kok jadi manusia. Saudara, kalau Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maka bagi dia tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Ya, saudara, kecuali kalau Tuhan Allahnya adalah Tuhan yang tidak maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, dia bisa berinkarnasi menjadi pribadi Yesus Kristus, menjadi manusia Yesus Kristus. Nah saudara-saudaraku, bagi kita yang tidak mungkin itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Itu tidak mungkin, ya. Jadi kalau kita menjadi Tuhan itu tidak mungkin.
Nah kemudian saudaraku, dikatakan anak manusia datang mencari. Di dalam Matius 20 dikatakan melayani. Ini adalah merupakan misi kedatangan Yesus. Misinya apa? Misinya adalah mencari dan melayani. Ya, lalu apa yang dilakukan berikutnya? Saudara-saudara, dikatakan berikutnya adalah untuk menyelamatkan yang hilang. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28 dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Nah, kata tebusan ini berarti substitusi. Menggantikan. Menggantikan siapa? Menggantikan kita. Apanya yang digantikan? Hukumannya. Jadi seharusnya kitalah yang terhukum karena kita sudah berdosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak berdosa. Jadi setiap kita, saudaraku, adalah orang-orang yang berdosa. Oh, ada banyak orang berkata, saya tidak melakukan pekerjaan yang jahat, saya orang baik. Saudara, ketahuilah bahwa dikatakan sebaik apapun manusia, masih tetap ada dosanya. Nah karena itu, saudara, kita membutuhkan sang substitusi, pengganti. Ya, supaya saudara jangan dihukum di dalam api neraka. Yesus menggantikan kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Inilah kabar yang diberitakan oleh Injil. Kabar baik bahwa orang berdosa bisa sampai ke surga karena ada yang berkorban bagi kita. Ada yang menggantikan hukuman atas dosa kita. Dialah Yesus. Nah karena itu, saudara-saudara, dia berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai anak manusia? Saudara-saudara, perkataan ini adalah merupakan perkataan nubuat yang tertulis di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Ya, kitab Daniel pasal yang ke-7 berbicara mengenai sebuah penglihatan Daniel dalam mimpi, ya. Itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi Alkitab mengatakan itu adalah merupakan vision atau penglihatan. Dalam ayat 13 dan 14, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kepada anak manusia itu ya, kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudara, cerita atau kata tentang anak manusia yang dituliskan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 adalah merupakan firman yang dipercaya sebagai gelar mesianik. Ya, jadi orang-orang Yahudi mengenal kata itu atau mengerti kata itu. Karena itu ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya, mengidentikan dirinya sebagai anak manusia, itu dia menunjuk kepada kitab Daniel pasal yang ke-7. Ketika dia datang kepada yang lanjut usia, itu berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga kepada Bapa di surga, lalu dikatakan Bapa di surga memberikan kekuasaan kepadanya, kepada Yesus Kristus, suatu kekuasaan yang kekal, suatu kerajaan yang kekal,
suatu kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, jadi ketika Yesus berkata anak manusia datang, dia merujuk kepada nubuatan kitab Daniel pasal yang ke-7 ini, bahwa dia akan datang kembali menjadi raja yang berkuasa, di mana dikatakan segala bangsa, dari segala suku bangsa, bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak berkesudahan. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan, Dia menyebutkan gelar anak manusia itu yang dituliskan dalam kitab Daniel pasal 7. Dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu saudaraku, tidaklah salah kalau saudara hari ini mau mengakui bahwa dia adalah juru selamat saudara secara pribadi. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Sakyus. Sakyus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Saudara-saudaraku, di situ kita melihat pasti Yesus berdialog dengan Sakyus. Ya, pada bagian yang ketiga kita akan melihat respon atas panggilan Tuhan. Ketika Sakyus ini dipanggil oleh Tuhan, dia memberikan suatu respon yang positif. Apa responnya? Dikatakan bahwa dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku, ini suatu anugerah bagi Sakyus. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan, bahkan Tuhan mau menumpang di rumahnya, mau mampir di rumahnya, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Nah, saudara-saudara, diawali dengan penuh sukacita. Saya percaya terjadi dialog antara Yesus dengan Sakyus. Ya, saudaraku, pertama, Sakyus ini adalah orang yang mencari Tuhan. Jadi dia berusaha untuk menjumpai Yesus. Dia mencari Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dahulu sudah mencari orang yang berdosa, mencari manusia. Jadi kalau sekarang saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, itu sebetulnya Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Tuhan sudah datang mencari kita. Nah, sekarang kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Jadi misalnya kita datang beribadah seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita itu datang mencari Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu datang mencari kita. Jadi saudaraku, sebagai respon atas panggilan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nah, terserah saudara, apa yang ingin saudara katakan kepada Tuhan ketika kita datang pada hari ini di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berada di rumah dan sedang beribadah kepada Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan hadir di rumah kita. Di mana ada nama Tuhan ditinggikan, di mana ada nama Tuhan disebut, di situ Tuhan hadir. Bahkan mungkin engkau dalam kesendirian, tidak ada yang lain. Engkau beribadah di rumah sendirian, saya percaya Tuhan juga hadir di situ. Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatimu. Kalau engkau ingin menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya percaya kepada Engkau, saya serahkan hidupku kepada Tuhan. Saya mau menjadi pengikutmu, saya percaya bahwa Engkau akan datang kembali sebagai Raja di atas segala Raja. Seperti yang dituliskan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, ayat 3, 4,
ayat 13 dan 14, bahwa engkau diberi kekuasaan menjadi raja di atas segala raja, dan kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak berkesudahan. Saya menerima engkau Yesus di dalam hatiku. Saudaraku, sama seperti Sakyus dikatakan, dia menerima Yesus dengan sukacita. Nah, saudaraku, langkah yang berikutnya terjadi sebuah pertobatan. Dan pertobatan ini diikuti dengan langkah berikutnya, suatu perubahan hidup. Ya, saudaraku, apa yang terjadi dengan Sakyus ketika dia berjumpa dengan Yesus? Saya percaya melalui dialog dengan Yesus terjadilah pertobatan. Di mana Sakyus ini menyadari akan dirinya sebagai orang yang berdosa. Ya, dia telah memanipulasi perpajakan, dia telah memperkaya dirinya dengan uang yang dia terimanya, saudara, sehingga dia sangat dibenci oleh kaumnya sendiri. Tapi hari itu terjadi pertobatan. Apa yang dikatakan oleh Sakyus? Dikatakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan apabila ada orang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini suatu perubahan hidup. Sebagai tanda pertobatan, terjadi perubahan hidup. Saudaraku, jadi apa yang terjadi dengan Sakyus ini? Perubahan hidupnya apa, saudaraku? Sekarang hatinya tidak lagi fokus kepada harta, tapi berfokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya, nah saudara, bagaimana dengan kelanjutan Sakyus? Saya bacakan, ini ada sebuah kisah menurut Clemens dari Alexandria dalam sebuah catatan bukunya yang karangan bukunya yang berjudul Stromata. Dituliskan bahwa Sakyus ini adalah sebagai pengganti dari murid Yesus yang bernama Yudas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan bahwa ketika rasul-rasul kembali ke Yerusalem setelah pengangkatan Yesus ke surga, mereka berkumpul, di situ ada 120 orang murid berkumpul, tapi murid-murid inti 12 orang itu berkata bahwa harus ada pengganti Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus dan telah gantung diri. Siapa penggantinya? Penggantinya adalah Matias. Dan Matias adalah nama yang diberikan oleh rasul-rasul menurut catatan Alexandria. Clement dari Alexandria ini adalah nama yang diberikan kepada Sakyus. Kemudian saudaraku, ada catatan sejarah juga dalam konstitusi apostolik mencatat bahwa Sakyus ini menjadi uskup di Kaisaria yang pertama sebelum dia digantikan oleh Cornelius. Jadi luar biasa saudaraku. Catatan sejarah menunjukkan ketika Sakyus ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, terjadi perubahan hidup. Dan kemudian saudaraku, perubahan demi perubahan terjadi sampai akhirnya dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang pekabar Injil atau seorang uskup, seorang gembala di Kaisaria. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup seorang pemungut cukai? Saudaraku, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau juga menyerahkan dirimu kepada Tuhan, saya percaya ada sesuatu perbaikan di dalam hidup kita. Ada satu perubahan di dalam hidup kita. Lambat laun kita akan terus semakin bertumbuh di dalam iman. Sampai kita mengerti rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih besar di dalam hidup kita. Haleluya. Tidak harus semua menjadi pendeta, tidak harus semua menjadi gembala.
Tapi saya percaya bahwa setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, Tuhan merancangkan suatu rancangan yang baru di dalam hidupnya. Satu rancangan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Suatu rancangan yang indah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita mau belajar dimulai dari iman kepada Yesus. Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita diperhitungkan menjadi anak-anak Abraham. Dan ketika kita menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan yang sudah datang mencari kita lebih dahulu, mencari, menyelamatkan yang hilang, menjadi penebus bagi dosa kita. Saudaraku, kita mencari Tuhan. Dan saudara-saudaraku, ketika kita meresponi panggilan Tuhan ini dengan benar, maka saya percaya terjadi perubahan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan perubahan itulah yang merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, cerita Sakius ini sangat menginspirasi kita semua. Ya, walaupun sering kita mendengarnya, tapi hari ini disampaikan kembali kepada kita supaya kita mengerti bahwa saudara dan saya juga termasuk anak-anak Abraham yang layak menerima berkat-berkat Abraham. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Mari kita akan baca penutupnya. Kita membaca dalam Lukas pasal 19 ayat 9 dan 10 sebagai penutup. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan kasih Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mengerti tentang kasih Tuhan, tapi kita akan mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapa, ku persembahkan Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah datang berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kami. Bahkan Yesus telah datang untuk mencari dan melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak dapat mengampuni dosa kami sendiri. Hanya Yesus yang tidak berdosa yang dapat menggantikan hukuman api neraka itu. Karena itu Tuhan terus tanamkan di dalam hati kami kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mulai hari ini Tuhan, biarlah Tuhan bersemayam di dalam hati kami, bertata di dalam hati kami. Dan kami percaya kalau hari ini kami menerima Engkau sebagai penyelamat kami, maka ketika Engkau datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk rencana dan janji Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang indah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini kami minta berkat Tuhan atas setiap rumah tangga, atas setiap kepala rumah tangga, atas setiap ibu-ibu rumah tangga, bahkan pemuda remaja, bahkan sampai kepada anak-anak. Tuhan, turunkan berkat-Mu. Apapun yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan, kami minta berkat dari Engkau. Tuhan, Engkaulah yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, pada hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jikalau ada di antara kami yang pada hari ini Tuhan mengalami kesulitan di dalam ekonomi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya bukakan jalan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan Bapak Ibu, silakan mempersembahkannya dengan sukacita. Ya. Dan jika ingin mentransfer melalui akun bank, juga dipersilakan dan tolong memberitahukan atau memberikan berita. Kemudian untuk hari Rabu, pada hari Rabu ini ada persekutuan kaum wanita jam 5 sore melalui Zoom. Bapak Ibu diingatkan kembali kepada khususnya ibu-ibu, pada hari Rabu ada persekutuan kaum wanita ya, menggunakan Zoom. Nah, mungkin bagi ibu-ibu yang agak kesulitan menerimanya melalui HP ya. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu, belilah HP yang ya smartphone supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik ya. Karena hari-hari ini hampir di semua hal ya menggunakan HP ya. Kita berdoa supaya kita diberkati Tuhan dan semua punya HP yang baru ya. Ya, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk juga kebutuhan beribadah kepada Tuhan. Kemudian hari Kamis juga ada doa multiplikasi. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Kemudian hari Jumat ada komsel, Bapak Ibu Saudara, ada juga yang sudah menggunakan Zoom, komsel, ya. Kita berkomsel. Nah, kemudian hari Minggu kita beribadah kembali dalam ibadah online. Dan pastikan bahwa seisi keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, pemuda remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu, pastikan bahwa anak-anak kita juga beribadah melalui program Superbook ya. Supaya anak-anak kita juga mengalami pertumbuhan iman selama masa pandemi corona ini ya. Jangan sampai anak-anak kita tidak beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Terus bimbing anak-anak kita untuk
percaya kepada Tuhan, dan melalui Superbook ini saya percaya mereka akan mengalami pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh imannya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita berdoa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.